Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para guru, para alim ulama yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada antum semua. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran di dalam jalan dakwah ini, dan Allah selalu memberikan perlindungan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Tidak terasa lebaran dikit lagi ya Pak. Berapa hari lagi? Nah, sebentar lagi. Berapa hari lagi Bu lebaran Bu? Ibu-ibu udah paling ingat tuh ya. Sama tarawih juga ada ogah-ogahan biasanya. Di rumah udah mikirin buat lebaran gitu ya. Udah nyiapin rengginang apa segala macam. Biasalah, merupakan bagian daripada kebiasaan kita setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tidak terasa kita kurang lebih sekitar 24 hari membersamai bulan suci Ramadan. Ya, kalau nggak salah 24 hari ya yang sudah kita lalui, yang sudah kita jalani. 24 hari ini bukanlah waktu yang singkat, tapi perjalanan waktu yang cukup panjang. Perjalanan yang panjang yang kita hiasi dengan penuh perjuangan, kesabaran, ketabahan, ketulusan, dan keistiqomahan. Nah, tentunya kalau kita berbicara terkait dengan membersamai, kalau misalkan Ramadan kita jadikan sebagai sebuah sahabat kita atau tamu dalam hidup kita, ya sedikit banyaknya kita sudah mengetahui, sudah tahu tentang karakter sifat daripada Ramadan itu, atau apa maunya Ramadan kita sudah paham. Apanya? Oh iya, maaf. Sampai mana tuh? Sampai Ramadan. Emang lagi bicara Ramadan. Ya paling enggak pesan dan kesan Ramadan itu ada dalam hidup kita gitu. Terasa lah. Bisa kita rasakan gitu. Bisa kita tangkap. Bisa kita pahami
Apa sih pesan daripada Ramadan untuk kita? Kan gitu Pak dan Ibu. Kalau saya berupaya memahami begitu. Nah, jangan sampai sekian lama kita bersama Ramadan atau membersamai Ramadan, kita tidak bisa menangkap pesan dan kesan dari Ramadan itu. Karena Nabi kita Muhammad SAW memberikan suatu warning, boleh dibilang begitu, agar kita lebih berhati-hati dengan sabdanya, dengan hadis yang buat kita sangat akrab, familiar suara hadis itu, karena sering kita dengar. Karena seringnya kita dengar, tapi kita tidak berupaya untuk memahami lebih jauh agar kita bisa lebih khusyuk, lebih semangat, lebih berhati-hati di dalam melaksanakan ibadah puasa. Apa kata beliau? Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'atas. Beliau menegaskan betapa banyak di kalangan umatku mereka melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan dahaga doang, haus doang. Itu Pak dan Ibu. Nah, ini kan kita ngeri gitu. Kenapa? Takutnya kita ada di situ gitu. Dengan sekian lama kita bersama Ramadan, tapi Allah itu tidak begitu peduli dengan apa yang telah kita lakukan, walaupun kita di siang harinya itu menahan lapar dan dahaga. Tapi nilai di hadapan Allah itu, ya boleh dikatakan dalam hadis yang lain dikatakan, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah tidak peduli dengan puasa mereka, sekalipun mereka di siang hari, kata Rasul, meninggalkan makan dan minum. Allah nggak peduli dengan apa yang dilakukannya di bulan suci Ramadan. Ini kan satu kerugian yang besar, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sementara di tahun kemudian, ya, atau di tahun berikutnya, kita belum tentu ketemu lagi dengan Ramadan. Jangankan di tahun berikutnya, di hari esoknya setelah hari ini, kita juga belum bisa dipastikan bisa nggak ketemu dengan Ramadan. Andaikan kita bisa ketemu dengan Ramadan, bisa nggak kita menunaikan apa-apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul yang harus kita lakukan di bulan suci ini? Karena saat ini ada mungkin di antara keluarga kita, tetangga, kerabat, sahabat, ya mereka kumpul sama kita di bulan Ramadan ini, ketemu dengan bulan suci Ramadan, tapi mereka tidak bisa menjalankan amalan Ramadan. Ada yang mereka berbaring di rumah sakit, ada yang mereka berbaring di kamar di rumah kita. Begitu melihat keluarganya pada buka puasa, dilihat keluarganya, anak cucunya mungkin berangkat ke masjid melaksanakan ibadah, dia hanya bisa mengurut dada, hanya mengucapkan kalimat, "Ya Allah, di tahun ini saya bisa hadir bulan yang telah Engkau sucikan, itu bulan suci Ramadan, tapi aku tidak bisa melaksanakan sebagaimana yang lain melaksanakan." Kan itu Pak. Atau mereka bisa menjalankan puasa, menahan lapar dan dahaga, tapi mereka tidak bisa mendatangi rumah Allah. Mereka tidak bisa sholat berjamaah, nggak bisa melaksanakan qiyamul Ramadan, atau melaksanakan qiyamul Ramadan berjamaah bersama kita, tapi melaksanakannya tidak sempurna. Diri udah nggak bisa, duduk juga berat, yang ada sholat sambil berbaring. Mungkin ada di antara keluarga kita yang seperti itu. Semua ini kan Allah yang menentukan.
Allah yang telah mentakdirkan, mengizinkan. Kita bisa atau tidak gitu menjalankan semua itu. Nah, Ramadan mulai berakhir, sedikit demi sedikit Ramadan itu meninggalkan kita. Sampai tinggal beberapa hari lagi Ramadan membersamai kita atau kita membersamai Ramadan. Lalu pesan dan kesan apa yang bisa kita ambil? Kalau kita merenung, bertafakur, apalagi di hari-hari malam 10 terakhir ini, yang tinggal beberapa malam lagi, itu Masya Allah. Kita nggak kepengen Pak dan Ibu berpisah dengan Ramadan. Beneran nggak kepengen. Kita kepengennya terus dengan Ramadan. Rasulullah dan para sahabat di saat Ramadan akan berakhir, mereka juga sedih. Mereka menangis. Walaupun mereka semua itu udah dapat jaminan dari Allah, pasti masuk surga. Tapi begitu Ramadan berakhir, Ramadan meninggalkan dirinya, mereka semua sedih. Bukan hanya baginda Rasul dan para sahabat saja, tapi bumi dan langit dan beserta para malaikat ikut menangis. Sehingga seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa mereka menangis?" Karena di saat Ramadan itu akan berakhir, terjadi satu musibah di kalangan umat Muhammad. Sahabat bertanya, musibah apa? Di bulan suci Ramadan, semua pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Setiap hamba memohon doa kepada Allah dikabulkan, dan siksa kubur dihentikan. Amal kebaikan dilakukan bagi hambanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu Ramadan berakhir, tidak ada lagi fasilitas-fasilitas sebagaimana Allah berikan di bulan suci Ramadan. Artinya terbayang Pak, terbayang. Kalau itu sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita, di bulan-bulan di mana kita membersamai bulan-bulan tersebut, ya Allah tergambar sama kita, semangat kita, giroh kita di dalam memakmurkan masjid, semangat dan giroh kita melaksanakan qiyamul lail sebagaimana qiyamul Ramadan, semangat kita, ruhul jihad kita tidak ada lagi untuk berbagi dan lain sebagainya. Terbayang pada diri kita. Jangankan beberapa hari di bulan Syawal atau Idul Fitri, di hari pertama pun kita sudah melihat di mana masjid, musola yang semula di bulan suci Ramadan, di saat masuk waktu zuhur masih ada 2-3 sholat. Bahkan kita sendiri masih terdorong Pak dan Ibu, pengen segera datang ke rumah Allah, sholat zuhur berjamaah. Begitu kita selesai sholat, kita nggak langsung pulang, kita bergeser kemana? Ke rak Al-Quran, di mana Quran ditempatkan. Kita ambil Quran itu, kita buka, kita tandai yang beberapa hari yang lalu kita baca. Sampai di mana bacaan itu, dan kita lanjutkan terus berayat-ayat, berhalam-halaman kita baca, Masya Allah. Bahkan target berhari, kalau enggak 1 juz minimum harus selesaikan baca Al-Quran, selesai melaksanakan sholat. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Tapi di hari pertama Idul Fitri, pemandangan itu sudah tidak ada. Benar? Enggak ada kan? Enggak ada. Inilah musibah besar. Saya kira terjadi di Masjid Sedol, ternyata di sini juga sama. Coba, ya Allah. Maka di Ramadan alhamdulillah kita lihat Quran di setiap pojok ada berantakan. Ada yang komen, ini Quran pada berantakan di mana aja? Ada. Kata panitia apa? Biarin. Emang lagi musim berantakan. Entar malam takbiran kita rapiin tuh di rak.
rapiin. Kalau ada kacanya tuh, pintu kaca ditutup, kunci dah, klek, kan gitu. Buka lagi kapan? Kapan tak buka lagi? Ramadan tahun depan. Kan gitu Pak. Udah sepi itu masjid dari para jamaah, sepi masjid dari suara-suara Al-Quran. Di bulan suci Ramadan terasa indah ya Allah. Di setiap pojok terdengar suara Al-Quran. Di ruangan setiap tiang nyender orang baca Al-Quran. Ibu-ibu sholat subuh gak buru-buru pulang, dia baca Al-Quran. Nikmat banget, nikmat. Habis sholat tarawih, ibu-ibu gak buru-buru pulang, ayo kita tadarus. Ya Allah, sampai berlomba sama kelompok bapak-bapak. Main nanya lagi, bapak-bapak udah berapa kali hatam? Ibu-ibu baru pertengahan Ramadan udah 4 kali hatam. Sampai begitu Pak. Berlomba itu. Coba di hari biasa, habis sholat isya, suami lama ini kita aja ditanya, lama banget di masjid, ada apa sih? Begitu kita bilang, gue baca Quran dulu habis sholat isya. Lah kayak bulan Ramadan aja lu, tinggi. Itu bini siapa yang begitu Pak? Bini ente kok? Oh bukan. Iya, kita kan begitu terkadang. Ini musibah besar. Terbayang sama kita, masjid yang ramai sepi, masjid dengan suara Quran sepi. Kalau itu yang terjadi para bapak dan ibu, polusi keimanan mulai masuk, gangguan iman mulai masuk. Masya Allah, ngeri kita. Omongan kita udah nggak terarah, canda kita udah tidak terarah, perilaku kita udah tidak terarah. Udah. Ini Masya Allah. Padahal Ramadan itu sangat luar biasa, memberikan suatu pesan dan kesan di dalam kehidupan kita. Ini Ramadan. Apa yang bisa kita ambil pesan daripada Ramadan? Wah, kalau kita tentang Ramadan banyak banget Pak. Mungkin 1 jam hari ini nggak cukup kayaknya. Ini kan hari Minggu, mau sampai jam berapa? Jam 8. Ya. Jam 9. Wih, mantap nih. Ya. Nggak kelamaan Pak, jam 9 saya mau keluar beli baju koko, mau lebaran. Ya Allah, para bapak dan ibu. Pesan yang pertama, Ramadan memberikan suatu pembinaan kepada kita terkait dengan aspek ruhiyah. Meningkatnya iman kita, meningkatnya kepercayaan kita, meningkatnya keyakinan kita. Sifat ihsan di bulan suci Ramadan itu sangat kita rasakan. Apa sifat ihsan itu? Rasul mengatakan dalam hadisnya, anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kata Rasul begitu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadahlah kalian, kata Allah, kata Rasul, seakan-akan kau melihat Allah. Dan kau tidak akan mungkin melihat Allah. Tapi yakinilah di saat engkau melaksanakan ibadah kepada Allah, bahwa Allah selalu memperhatikan dirimu. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Terasa. Makanya kita bisa jaga lisan, bisa jaga perasaan, bisa jaga pikiran yang kotor-kotor hilang. Bisa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sifat itu tuh. Kan tadi trik banget tuh ya, beberapa hari ini panas ya Allah. Sampai tenggorokan itu kering Pak. Bibir juga Masya Allah, para pecah Bu, perih. Ya Bu ya, saking panasnya. Begitu kita sholat zuhur, kita buka keran, berwudu, Masya Allah. Air bening ya Allah. Begitu kita sentuh, ih sejuk. Kata hati kecil kita, aduh, kayaknya kalau masuk tenggorokan dikit, seger banget ini, dikit.
aja. Jangan teguk daya tadi dikit. Enak banget kan gitu. Kita kumur-kumur berapa kali kamu kira-kira? 3 kali ya? Kalau keluarnya 1 atau 2? Jangan-jangan 2,5 lagi. Iya kan? Allahu Akbar. Di saat kita sedang kumur-kumur waktu wudu, ada orang di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, sama-sama berwudu dengan kita. Kemudian tanpa kita sadari air wudu itu masuk, atau kita memang sengaja memasukkannya biar terasa seger. Nih yang kiri kanan bisa lihat nggak? Kagak lihat. Emang ada di antara kita yang iseng-iseng gitu, gak pengen lihat nih. Pak Kiai Romdoni kalau wudu 3 kali, keluarnya kumur berapa kali? Kan enggak juga. Iya kan? Iseng amat kita pakai ngeliatin orang begitu. Enggak, Pak. Tapi begitu ada rasa, sedikit aja ada rasa, seakan-akan, padahal enggak. Seakan-akan ada aliran masuk. Kayaknya kita enggak ridho banget saat itu. Kenapa? Karena saat itu kita meyakini tentang keberadaan Allah, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Allah tahu apa yang kita lakukan, walaupun sebelah kanan, sebelah kiri sama-sama wudu dengan kita tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi keyakinan itu tumbuh. Allah Maha tahu. Ini sederhana. Makanya di saat kita berada di tengah lingkungan keluarga, ya, istri yang mungkin sebelum datangnya Ramadan bawel gitu kan, ada nggak bininya yang kalau sebelum Ramadan bawel banget gitu? Ada ya? Hah? Yang begitu bawel, ya kan, sebelum Ramadan bawel. Ya. Kalau minta apa-apa dengan nada yang kasar, kan gitu, keras. Suami pulang telat melotot, kan gitu. Ada anak bini begitu di sini? Ada. Yang mana coba bininya? Saya pengen lihat aja orang. Nah, kan gitu bapak dan ibu. Masya Allah. Di bulan Ramadan bini itu ngomongnya juga lembut, Pak. Karena dia takut puasanya itu dikurangin pahalanya oleh Allah. Karena Allah itu tahu apa yang diomongin. Tahu tuh. Makanya ngomong sama suami juga hati-hati. Ya Allah. Meminta uang belanja juga pelan. Pak, Bang, ini ntar sore kira-kira kita buka mau pakai apa ya? Tuh. Ya Allah. Kata suami, ya ada apa aja deh, insya Allah ini uang buat beli ya untuk iftar, kan gitu. Enak. Bini yang bulan biasa itu pelit, medit, korek, minta ampun, di Ramadan kita benar butuhnya cuman ya paling bakwan 1 sama lontong, kan itu kalau kagak gitu kagak abdol rasanya bukan. Tapi dia beli berapa? Bininya bilang, udah beli banyakan dikit, 15 kek, 20 kek. Banyak amat. Dia bawa ke masjid lawan. Tuh, bini. Padahal sebelum Ramadan pelitnya minta ampun. Tapi begitu di bulan Ramadan, Masya Allah, dermawan. Dia tahu, sadar apa yang dilakukan, dijalankan Allah Maha tahu. Dan dia punya keyakinan di saat melakukan satu kebaikan, amal soleh, amal sholatoh, Allah melipat gandakan pahala apa yang telah dia kerjakan. Makanya berlomba-lomba di situ. Nih Pak, kedekatan Allah begitu dahsyat. Terasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul adzim. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, fa inni qarib,
bilangin sama hambaku, kata Allah, bahwa aku dekat dengan dia. Bagaimana kedekatan Allah dengan hambanya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dekatnya Allah kepada hamba adalah mengabulkan kepada siapa yang selalu memohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia berdoa, terus dia mohon, terus dia minta, terus dia bermunajat kepada Allah. Kata Allah, ujib, aku kabulkan, aku kasih. Ini bulan Ramadan. Nikmat, Masya Allah. Nikmat, Pak. Nikmat banget Ramadan itu. Kedekatan Allah kepada kita. Makanya Allah itu sangat luar biasa memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Kalau memang kita menjadi hamba yang selalu istiqomah di dalam meyakini tentang keberadaan beliau, dalam keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakininya dengan penuh keistiqomahan. Allah itu janji, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Shadaqallahul adzim. Surat Fussilat ayat 31. Allah bilangnya gitu. Kalau kita dengan keyakinan, kepercayaan Allah membersamai dalam kehidupan kita, kita istiqomah dalam hal itu, kata Allah, nahnu awliya'ukum, kami tolong kalian. Di mana Allah nolongin kita? Fil hayati dunya wa fil akhirah. Kehidupan di dunia dan kehidupan di yaumil akhir. Enak nggak kira-kira, Pak? Aduh ya Allah, mau lebaran gini ya, RT datang ke warga bikin selembaran. Bagi para warga yang mau pulang kampung, kata RT, insya Allah saya sebagai ketua RT punya tanggung jawab, mau nolongin apa sih yang menjadi kebutuhannya. Enak gak kira-kira punya RT begitu? Tinggal datang ke rumah RT dah, yang mau pulang kampung, mau lebaran gak punya ketupat, beli gak punya duit, datang ke RT cerita, kata RT mau bantu. Demen kan kita? Enak banget punya RT begitu tuh. Apalagi kalau punya presiden begitu, enak banget tuh punya presiden. Memperhatiin rakyatnya, masyarakatnya. Enak nggak? Hah? Punya DKM juga ngomong begitu bagi para jamaah Masjid Nurul Iman. Mau Hari Raya Idul Fitri ini tinggal beberapa hari, yang sampai saat ini belum nampak jelas rezekinya buat persiapan Idul Fitri. Paling enggak beli ketupat sama bikin sayur godong, opor ayam dah ya. Betawi kan begitu. Datang aja ke DKM, temuin Ustaz Rondoni. Enak nggak kira-kira? Enak banget itu. Itu baru di dunia terasa enak, terasa nyaman, tenang hidup kita. Ini Allah yang mengatakan, menegaskan dengan firman-Nya. Apa kata Allah? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami tolong kalian di dunia dan kami tolong kalian di yaumil akhir. Walakum fiha ma tastahi, kata Allah. Sebelum kita minta, sebelum kita mohon, kata Allah, aku penuhi yang menjadi kebutuhan hidupmu. Enak nggak? Ya kalau enak sadar dong. Kan Allah tuh ngasih kemudahan banget sama kita. Aku penuhin yang menjadi kebutuhanmu, kata Allah. Walakum fiha ma tad'un. Tidak puas apa yang sudah Allah kasih, minta, kata Allah, aku kabulin segala permintaanmu. Nyaman gak? Ini kan nyaman banget Pak jadi orang mukmin. Enak jadi orang beriman asalkan istiqomah. Allah nggak nyuruh kita kerja mati-matian, siang jadi malam, malam jadi siang, kalau perlu siang malam, siang semua, kan begitu. Cari dunia, aku kasih kalian. Enggak gitu kok. Allah cuma menginginkan kita mempercayai Dia yang selalu hadir dalam kehidupan kita, menyertai kita
lalu kita istiqomah. Kenapa mesti istiqomah? Karena tantangan itu pasti ada. Setiap orang menyatakan amanu, beriman kepadanya, apa kata Allah? Maka ujian dan cobaan itu akan datang karena Allah ingin tahu sejauh mana kualitas iman, keyakinan yang ada pada diri kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Shadaqallahul adzim. Surat 29 ayat 2 dan 3. Wahai manusia, kata Allah, di saat kau nyatakan iman, maka akan aku uji dengan keimanan. Allah bilangnya begitu, nggak akan dibiarkan. Ujian itu pasti datang, karena Allah mau tahu. Sebagaimana orang-orang terdahulu itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian itu, kata Allah, Allah mau tahu benar atau dusta iman dia kepada Allah. Ujian itu pasti ada. Makanya di saat kita meyakini tentang Allah, bahwa Allah bersama kita, dekat dengan kita, bahkan kedekatan Allah selalu mengabulkan kalau kita meminta, memohon kepadanya. Masya Allah, ini kan kehidupan yang sangat nyaman. Dan di bulan Ramadan itu tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh kan? Kita merasa dekat dengan Allah, sehingga semangat kita ibadah tumbuh, semangat kita tilawah tumbuh, semangat kita beramal soleh tumbuh, semangat kita berbagi tumbuh di bulan suci Ramadan. Terdidik kita, terbina kita. Tapi Ramadan itu akan berakhir ninggalin kita, Pak dan Ibu. Ramadan yang begitu indah membangkitkan semangat kita ibadah, semangat kita tilawah, semangat kita sedekah, semangat kita berbagi. Itu Ramadan meninggalkan kita, tinggal beberapa hari lagi. Lalu di saat Ramadan pergi meninggalkan kita, apakah semangat yang sudah ditumbuhkan di bulan Ramadan lalu tidak berkesan, sehingga semangat itu pun pergi bersama Ramadan, tumbuh lagi nanti di tahun kemudian? Apa itu? Orang yang bisa mengambil kesan dan pesan daripada Ramadan itu di saat Ramadan berakhir, tapi dia ingin merasakan kesan kehadiran bersama Ramadan. Dia berkeinginan bisa merasakan ada sebuah kesan yang tertinggal pada dirinya di saat Ramadan ada, dan saya bersama Ramadan. Betapa indahnya tumbuh giroh saya dalam ibadah, tumbuh giroh saya beramal soleh, tumbuh giroh saya di dalam berbagi, tumbuh giroh saya dalam tilawah Al-Quran. Ya Allah, Ramadan pergi. Apakah dia pergi lalu kita tidak semangat? Kalau kita ingin merasakan Ramadan selalu berkesan, maka apa yang sudah ditinggalkan oleh Ramadan, apa yang telah ditumbuhkan selama kita bersama Ramadan, itu tidak boleh berakhir dalam hidup kita. Tidak boleh berakhir kepada kita. Karena khawatir apa yang dikatakan oleh baginda Rasul tadi, ada suatu musibah itu terjadi pada diri kita. Akhirnya kita menjadi orang yang jauh dari Ramadan. Padahal Ramadan ini mulai dari kita puasa sampai kita qiyamul Ramadan, sholat tarawih, itu punya pahala ganjaran balasan yang luar biasa. Kita ini manusia, Pak dan Ibu, memiliki berbagai macam kelemahan, banyak kelemahan dari segala sisi, sehingga kehidupan kita nggak pernah lepas dari salah, hilaf, lupa dan dosa. Walaupun selama ini, Masya Allah, Allah selalu menutupi kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah tutupi aib kita, Bapak dan Ibu. Makanya kita di keluarga, alhamdulillah, istri masih menghargai kita, bahwa kita sebagai seorang suami yang mempunyai nilai dan kehormatan di keluarga.
Istri pun masih dihargai sebagai seorang istri yang baik di hadapan suaminya. Dan alhamdulillah anak-anak kita yang sekian banyak beserta para cucu, mereka begitu datang masih bisa pelukan dengan kita. Dia menghargai kita, menghormati kita. Begitupun kita sebagai seorang anak, orang tua kita masih mau merangkul, dekat dengan kita. Artinya selama ini Allah selalu menampilkan di dalam kehidupan kita, di saat dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, di mana saja selalu kebaikan yang Allah tampilkan kepada kita. Adapun jeleknya, aibnya, dosa yang selama ini kita lakukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak membayangkan, Pak, ya Allah. Andaikan Allah buka secara gamblang tentang kejelekan kita, aib yang ada dalam hidup kita. Bukan hanya keluarga kita gak mau ketemu dengan kita, bukan hanya suami tidak mau ketemu dengan istri, bukan hanya sebatas istri lari dari suaminya, bukan hanya sebatas orang tua tidak mau mengakui sebagai anak, anak pun tidak mengakui tentang keberadaan orang tuanya. Tapi kita secara pribadi berupaya mencari tempat-tempat tersembunyi jauh dari lingkungan masyarakat, karena kita malu, tidak kuat membawa aib yang begitu besar, karena Allah buka semua secara gamblang kejelekan dalam kehidupan kita. Tapi sampai saat detik ini Allah tutup semua kejelekan kita itu, sehingga orang melihat kita, kalau kita sebagai ustadz, dai, kiai, ulama, yang dia adalah sorbannya, oh dia ustadz, kiai, dia orang baik. Ini nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Apalagi masuknya bulan suci Ramadan, memang Allah tempatkan bulan yang spesial, yang istimewa. Buat siapa? Buat hambanya yang muslim dan mukmin. Jika dia puasa di dalamnya, kata Rasul, jika dia qiyam Ramadan di dalamnya, kata Rasul, gubirolahu ma taqaddama min dzambi, Allah hapus kesalahan dan dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa kita yang begitu banyak diampuni dengan kehadiran Ramadan. Tapi Ramadan itu mau tidak mau dia akan pergi meninggalkan kita. Artinya apa? Kesempatan kita untuk menghapus kesalahan dan dosa sudah tidak ada lagi. Kalau kita bisa ketemu di tahun mendatang, kalau tidak, bagaimana nasib kita di hadapan Allah? Bagaimana nasib kita di alam kubur? Bagaimana nasib kita nanti di yaumil kiamah? Karena peluang untuk melebur dosa dengan ibadah yang sangat singkat, kita tidak ketemu lagi dengan bulan itu. Ya Allah, ya Rabb, tinggal beberapa hari, ayo kita optimalkan ibadah kita. Walaupun terasa capek, lelah, malas, jenuh, itu udah pasti. Tapi kalau melihat ganjaran pahala balasannya begitu besar, itu pasti mengalahkan rasa lelah, mengalahkan rasa jenuh, mengalahkan rasa capek. Karena ada harapan yang besar yang ingin dia capai. Itu minan nar, terbebas dari sisa api neraka Allah. Tinggal beberapa hari, dia semakin mengurangi makannya, diperbanyak ibadah. Dia kurangi urusan-urusan duniawiyahnya, dia perbanyak urusan ukhrawiyahnya. Begitu Ramadan berakhir, pesan dan kesan itu dia tumbuhkan, sehingga di hari raya pertama tetap dia mendatangi rumah Allah berjamaah. Kurang 5 menit dia sudah berbondong-bondong mencari rumah Allah. Dimanapun dia saat silaturahim, yang dia tuju adalah rumah Allah. Setelah dia selesai sholat zuhur, yang dia cari adalah Al-Quran. Mana Al-Quran? Karena kemarin Ramadan saya baca Al-Quran. Karena kemarin Ramadan belum selesai, tinggal menghatamkan yang kesekian kalinya. Masih di Idul Fitri ini saya ingin tuntaskan, dia baca. Asar kurang beberapa menit dia cari lagi rumah Allah, mana masjid, mana musola.
Saya ingin merasakan bersama Ramadan walaupun dia tidak ada, tapi saya ingin terus bersama dia. Makanya saya sholat berjamaah. Selesai sholat, dia cari lagi mana Al-Quran. Dia baca lagi Al-Quran. Menjelang sore, kebiasaan dia tumbuhkan lagi. Saya ingin terus bersama Ramadan. Rizki walaupun sedikit, dia cari mana orang yang harus saya kasih. Saya pengen berbagi dengan mereka. Saya ingin sedekah sebagaimana Ramadan mengajarkan saya setiap hari, setiap sore, setiap malam, setiap pagi. Ramadan mengajarkan sedekah. Ramadan mengajarkan berbagi. Hari Raya Idul Fitri memang keberadaan saya, tapi Ramadan seakan-akan selalu hadir bersama saya. Itu yang mesti kita wujudkan. Itu yang mesti kita jalankan. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sehingga doa-doa yang kita lantunkan, doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanallah, tetap Allah akan mengijabah, mengabulkan doa itu. Karena apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi, yang sudah tertanam dan terbiasa terbina di Ramadan terus terbawa di bulan-bulan berikutnya, maka terkabulnya doa pun tidak akan berhenti. Kalau Allah kabulkan di saat kaum muslimin dia menyatukan kekuatan dengan doa saja yang tulus, yang ikhlas, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jadi keinginannya? Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Mau kaya Allah kasih, mau rezeki Allah kasih, mau bahagia Allah kasih, mau ganti presiden Allah kasih. Doa muslim mustajab. Iya, Pak. Ya Rabb, 2024 kalau yang Pak Anies Baswedan dia layak jadi presiden, mudahkan ya Allah langkah, lancarkan segala langkah-langkahnya ya Allah, satukan seluruh kaum muslimin ya Allah. Allah kabulin, apalagi tinggal beberapa hari ini khususnya di Ramadan, doa yang kita satukan dengan niat yang sama terbuka pintu langit, insya Allah kekuatan yang sangat dahsyat. Maka keinginan itu Allah wujudkan di dalam kehidupan. Beberapa tempat saya doa minta sama Allah, selalu dilarang sama DKM. Saya bilang, apa salahnya kalau saya berdoa? Emang salah kalau saya doakan? Mudah-mudahan ketua DKM atau Ustaz Ramdhani, insya Allah di tahun kemudian atau bulan kemudian ada pemilihan wali kota, beliau jadi wali kota. Emang salah? Kan gak salah. Begitupun yang lainnya kalau saya doain gak salah. Kewajiban kita saling mendoakan, dan doa ini merupakan senjata bagi mukmin. Kalau doa saja kita tidak mau, apalagi kalau lebih daripada itu. Ayo Bapak dan Ibu yang berbahagia, Ramadan sebentar lagi berakhir. Persiapkan diri kita untuk terus bisa merasakan bersama Ramadan. Semangat berjamaah, semangat tilawah, semangat berbagi, semangat berdoa. Jangan lagi berakhir, jangan lagi meninggalkan kita, tapi tetap menyertai sepanjang hidup kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Ya, insya Allah Allah selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Engkau yang selalu memberikan bimbingan kepada kami ya Allah. Bimbinglah kami pada jalan yang telah Engkau ridhoi ya Allah. Saat ini kami merasa nyaman, nikmat ya Allah, dalam bertakarub kepadamu, mendekatkan diri kepadamu, di mana Ramadan mengkondisikan diri kami sehingga kami bisa merasakan nikmatnya di saat kami sujud di hadapanmu ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Rabb, Ramadan akan segera berakhir, namun kenikmatan ibadah kami jangan berakhir ya Allah. Nikmat kami ibadah ya Allah, tanamkanlah dalam hidup kami.
Ya Allah ya Rabb, ampuni kesalahan dan dosa yang ada dalam kehidupan kami ya Allah. Yang selama ini kami egois dalam menjalankan aktivitas kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah memperdulikan orang lain. Kami hanya selalu berpikir untuk kepentingan diri kami pribadi ya Allah. Tapi kehadiran Ramadan merubah semua itu, yang membuat kami menjadi orang yang dermawan, yang membuat kami menjadi orang peduli, yang membuat kami menjadi orang yang senantiasa manfaat bagi orang lain ya Allah. Semoga hal ini sifat-sifat yang selalu tertanam dalam kehidupan kami melalui Ramadan yang telah membangun semua itu dalam hidup kami ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa terhadap kedua orang tua kami ya Allah, yang melahirkan dan membesarkan kami, khususnya ibunda kami ya Allah. Rasulmu menegaskan kepada kami ya Rabb, orang yang bertemu dengan Ramadan lalu dia tidak membahagiakan orang tuanya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk membahagiakan kedua orang tua kami, khususnya di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan membuat mereka selalu senang dan bahagia ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah wafat, kami mohon kepadamu, lapangkan di alam kuburnya, ampuni kesalahannya ya Allah, dan tempat-tempatnya tempatkan di tempat yang terbaik yang selama ini kami selalu melalaikannya ya Allah. Kami seringkali menziarahi makam-makam yang jauh di setiap daerah. Terkadang kami lupa dengan menziarahi orang tua kami yang ada di sekitar kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Betapa kami ini menjadi anak yang durhaka di hadapan. Ya Allah ya Rabb, berikan kami kekuatan, kemampuan berbakti kepada mereka yang telah wafat, dengan cara menyambung silaturahim terhadap kerabat sahabat yang dulu pernah mereka jalin ya Allah. Pertemukanlah kami dengan para sahabatnya, dengan kaum kerabatnya, agar kami bisa berbakti, agar orang tua kami selalu mendapatkan rahmat di alam kubur, agar orang tua kami senantiasa diterangi dengan amal kebaikan yang telah kami lakukan sebagai anaknya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, jagalah bangsa negara ini ya Allah, lindungi bangsa negara ini ya Allah, turunkan rahmat barokahmu kepada bangsa negara ini ya Allah. Bimbing para pemimpin kami ya Allah, jika mereka berbuat salah, dosa dan berlaku zalim, bukakanlah pintu ampunan bagi mereka ya Allah. Tunjukilah mereka pada jalanmu ya Allah, sehingga mereka sadar dan tahu mana hak dan mana batil, mana yang menjadi milik dan menjadi milik masyarakatnya ya Allah, sehingga mereka tahu tentang keadilan dan kewajiban yang mesti mereka tunaikan ya Allah. Karena mereka adalah orang yang kami pilih, karena mereka adalah orang yang kami antarkan untuk memegang amanah bangsa negara ini ya Allah. Jika saat ini mereka lupa, terbuai dengan kehidupan, jabatan, harta, kekayaan ya Allah, bukakanlah pintu ampunan kepadanya, berikanlah hidayah kepadanya, tunjuki mereka ya Allah, agar mereka mampu bertobat jika mereka berlaku zalim ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, kabulkan segala keinginan kaum muslimin. Jika ada putra terbaik di negeri ini yang diinginkan untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan yang saat ini telah terjadi ya Allah, yang bisa merubah kehidupan bangsa ini yang lebih baik, yang bisa berlaku adil, dengan ciri-ciri sudah nampak ya Allah, di mana mereka hadir di situ berkerumun masyarakat dan rakyat, walaupun dia tanpa membawa nasi bungkus, tanpa memberikan janji-janji, tanpa memberikan hal-hal yang lain ya Allah, dengan penuh sesadar-sadarnya dan ketulus keikhlasannya, masyarakat rakyat berkerumun menggantungkan harapan kepadanya ya Rabb. Sehatkan beliau ya Allah, sehatkan beliau ya Allah, sehatkan beliau ya Allah. Lindungilah beliau dan keluarganya dan seluruh para relawannya, para alim ulama yang mendukungnya ya Allah. Satukan ya Allah kekuatan kaum muslimin, satukan ya Allah kekuatan kaum muslimin, satukan ya Allah kekuatan kaum muslimin ya Allah.
Karena kami tidak punya kekuatan apa-apa kecuali hanya kebersamaan, persatuan dan persaudaraan ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil fasiqin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Ya Allah, ya Rabb, kabulkanlah segala keinginan permintaan kami ya Allah, khusus bagi saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Lindungi mereka ya Allah, berikan kemenangan kepada mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah, dan ampunilah kami mungkin selama ini tidak peduli dengan mereka ya Allah. Bukakan pintu hati kami agar kami bisa merasakan apa yang telah mereka rasakan ya Allah, sehingga kami bisa berbagi dengan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemaparan dan penyampaiannya. Semoga dapat kita amalkan dan dapat keberkahan. Mulai sama-sama kita ambil dengan berkata-kata majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum